Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wasalim ajma'in amma ba'du. Baik para pemirsa dan pendengar dari Romeso TV dan juga Radio DS, kembali lagi bersama kami di program live kajian bersama Ustadz Muhammad Abdul Tubasikal, yang mana di kesempatan siang menjelang sore hari ini kembali kita akan membahas tentang pembahasan dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi, yang di kesempatan kali ini akan membahas dengan tema kehidupan sederhana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk para pemirsa dan pendengar dari Romeso TV dan juga Radio DS, bila mana nanti masih ada kesempatan untuk ataupun waktu untuk bertanya, kami menyediakan kesempatan untuk para pendengar dan pemirsa dari Romeso TV dan juga Radio DS untuk bertanya di nomor interaktif dari Radio DS, yaitu di 081228185131, 081228185131. Dan baiklah para pemirsa dan juga pendengar dari Romeso TV dan juga Radio DS, berhubung Ustadz sudah berada di studio dari Radio Darussolehin, langsung saja kami hadirkan untuk Anda live kajian bersama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Dan untuk para pendengar dan juga pemirsa, kami ucapkan selamat menyaksikan, dan kepada Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kembali tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan kehidupan sederhana beliau ini di bab 52. Kita masih melanjutkan hadis yang panjang yang kita bahas kemarin dari Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Monggo dibaca lagi keterangan dari Syekh Abdul Razak. Jika seseorang memiliki naungan yang sejuk yang melindunginya dari sengatan panas matahari, maka itu adalah kenikmatan. Lalu bagaimana dengan AC yang menyejukkan bagian dalam rumah sepanjang musim panas yang sangat terik? Jika ia keluar dari rumah, maka ia mengendarai mobil yang ber-AC dingin. Jika ia masuk masjid, maka di dalam masjid didinginkan oleh AC juga. Ini semua adalah kenikmatan yang akan ditanyakan pada setiap hamba pada hari kiamat. Ya, semua akan ditanyakan pada hamba pada hari kiamat. Sebagaimana kemarin ayat yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak, At-Takasur ayat ke-8, summa la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Kelak pada hari kiamat itu akan ditanyakan berbagai macam nikmat, yaitu segala macam nikmat, baik makanan, minuman, ya, kendaraan, pakaian, sehat badan dan seterusnya. Ya, terus baca. Karena kenikmatan ini Allah memudahkan bagi hamba tersebut untuk ia manfaatkan dalam rangka melakukan amal ketaatan. Jika ia gunakan untuk amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memujinya atas nikmat tersebut, maka ia telah mengakui bahwa nikmat itu dari Allah, dan dengan cara seperti itu ia telah mensyukuri nikmat tersebut. Ya, terus. Kemudian Abul Haytham pergi untuk membuat makanan yang mereka untuk memasak makanan untuk mereka makan. Karena yang mereka makan yaitu rutob, kurma matang, termasuk buah-buahan. Ya, terus. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan engkau sembelih yang mempunyai susu. Jangan engkau sembelih kambing perahan sehingga kambing itu masih bisa dimanfaatkan untuk diperah. Karena yang punya susu tadi masih bisa dimanfaatkan untuk diperah susunya. Terus. Kemudian ia menyembelih untuk mereka seekor anak kambing yang belum genap 1 tahun. Ya, terus. Atau jadi kambing yang berumur 6 atau 7 bulan. Anak adalah kambing betina muda. Jadi adalah kambing jantan muda.
Kemudian ia menghidangkannya kepada mereka. Kemudian mereka memakannya, maksudnya Abul Hisam memasaknya sampai matang dan menghidangkannya kepada Nabi dan 2 sahabatnya. Kemudian mereka bertiga memakannya. Ya, terus? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah engkau mempunyai pembantu? Ia menjawab, tidak. Pertanyaan tersebut bertujuan untuk membalas kebaikan yang Abul Hisam lakukan ini. Terus? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika para tawanan datang kepada kami, maka datanglah engkau kepada kami. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diserahi 2 orang tawanan. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diserahi 2 orang laki-laki tawanan perang dari musuh yang memang jumlahnya hanya ada 2. Kemudian datanglah Abul Hisam kepada beliau. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepadanya jika ada tawanan musuh yang diserahkan kepada beliau, maka Abul Hisam agar menemui beliau. Ya, terus? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pilihlah salah satu dari keduanya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk melihat 2 tawanan tersebut dan memilih salah satu yang ia senangi. Ia menjawab, wahai Rasulullah, pilihkanlah untukku. Ia ingin pilihan tersebut dari Nabi. Terus? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang diajak musyawarah adalah diberi amanat. Maksudnya bahwa orang yang dimintai pendapat adalah orang yang diberi amanat untuk memberi nasihat. Ini adalah kaidah dalam masalah permusyawaratan yang tujuannya sangat penting, sehingga harus menjadi fokus perhatian seseorang ketika ia dimintai pendapatnya. Sesungguhnya orang yang diajak musyawarah adalah diberi amanah. Maksudnya, orang yang meminta pendapat kepadamu telah memberimu amanah dan percaya dengan nasihat dan pendapatmu. Seharusnya engkau memberi nasihat kepadanya dan menunaikan tuntutan amanat tersebut. Ya, terus? Ambillah yang ini, karena aku pernah melihatnya sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih salah satu tawanan tersebut untuk Abul Hisam karena beliau melihat tawanan itu sholat. Berdasarkan hal ini, maka yang harus pertama kali dilihat ketika seseorang dimintai pendapat dalam pernikahan atau pekerjaan adalah sholatnya. Karena sholat itu adalah kunci kebaikan. Barang siapa yang menjaganya, maka ia telah menjaga agamanya. Dan barang siapa yang melalaikannya, maka untuk hal selain sholat, ia lebih lalai lagi. Ya, terus? Dan berbuat baik kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan batasan untuk bentuk kebaikan kepadanya. Maka kebaikan yang disabdakan Nabi mencakup seluruh bentuk kebaikan. Ya. Abul Hisam pulang menemui istrinya. Ia memberitahu istrinya tentang sabda Rasulullah. Ia memberitahu istrinya karena ia ingin berdiskusi dengan istrinya bagaimana mereka berinteraksi dengan pembantu tersebut sesuai dengan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang agung ini. Kemudian istrinya berkata, engkau tidak dapat melakukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna kecuali dengan cara memerdekakannya. Istrinya berkata, engkau tidak mungkin melakukan wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna kecuali dengan cara memerdekakannya. Renungkanlah, Abul Hisam memiliki kebun yang berisi pohon-pohon kurma dan pepohonan yang lainnya dan kebun itu harus dikelola. Ia juga memiliki ternak yang harus diperhatikan. Ia juga mencarikan air minum untuk keluarganya, dan ia tidak memiliki pembantu. Kemudian datanglah pembantu yang dipilih oleh Nabi tersebut. Ternyata istrinya yang solihah tersebut memberi nasihat dengan mengatakan hal di atas. Maka Abul Hisam dengan segera dan tanpa ragu berkata, iya, hamba sahaya itu merdeka. Ya. Abul Hisam mengucapkannya dengan segera. Ini adalah semangat para sahabat dalam melakukan kebaikan dan bersegera dalam melakukan kebaikan tersebut. Ya, terus? Mereka sifat sahabat berarti segera dalam melakukan kebaikan. Lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi pun ataupun seorang khalifah, kecuali ia memiliki 2 orang kepercayaan.
Orang kepercayaan pertama menyuruhnya untuk melakukan kebaikan dan melarangnya dari kemungkaran. Sedangkan orang kepercayaan kedua tidak tanggung-tanggung dalam merusak urusannya. Barang siapa yang dilindungi dari orang kepercayaan yang buruk, maka ia telah dilindungi. Jika seseorang memiliki juru runding yang baik, sesungguhnya ia dengan izin Allah akan aman dalam memberi petunjuk. Karena juru runding yang baik itu akan menunjukinya hanya pada kebaikan. Akan tetapi, jika seseorang memiliki juru runding yang buruk, tidak tanggung-tanggung dalam merusak urusannya. Maksudnya yaitu menjerumuskannya dalam keburukan dan kerusakan. Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut. Karena Abu Haitham telah memberi taufik dengan dikaruniai istri soleha tersebut yang merupakan juru runding yang baik baginya. Nah, itu manfaat istri yang soleha dapat menjadi juru runding yang baik bagi suaminya. Terus, barang siapa yang dilindungi dari orang kepercayaan yang buruk, maka ia telah dilindungi. Maksudnya, jika Allah ingin memuliakan seseorang, presiden, gubernur, pejabat pemerintah, dan kepala organisasi, maka Allah melindunginya dari juru runding yang buruk. Maka orang yang dilindungi dari juru runding yang buruk tersebut telah dilindungi dari keburukan dan kerusakan. ya, terus. Oleh sebab itu, kita sering mendengar para imam masjid yang memiliki keutamaan agama bersemangat di dalam khutbah Jumat dalam mendoakan waliyul amri agar memiliki juru runding yang baik. Mereka berkata, dan berilah ia rizki berupa juru runding yang soleh yang dapat ya, terus baca ulang artinya. Dan berilah ia rizki berupa juru runding yang soleh yang dapat memberi nasihat. Ia termasuk doa terbaik dan bermanfaat bagi waliul amri. Karena jika waliul amri dalam keadaan baik, sedangkan juru rundingnya buruk, maka juru runding itu akan merusaknya. Dan jika juru runding itu baik, maka juru runding itu memberikan manfaat yang sangat besar. Ya, terus hadis 373. Hadis 373. Umar bin Ismail bin Mujalid bin Sa'id bercerita kepada kami. Ia berkata, ayahku bercerita kepadaku dari Bayan bin Bishr, dari Abu Hasim, ia berkata, aku mendengar Sa'd bin Abi Waqqas berkata. Dari tadi Qais bin Abu Hazim, ya, terus aku mendengar Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas berkata, sesungguhnya aku adalah orang yang pertama kali mengalirkan darah di jalan Allah, dan sesungguhnya aku adalah orang yang pertama kali memanah dengan anak panah di jalan Allah. Sesungguh aku pernah melihat diriku berperang bersama satu rombongan dengan para sahabat Muhammad SAW dalam kondisi kami tidak makan apa-apa kecuali dedaunan pohon dan hublat. Nah, lihat saking sederhananya, cuma makan dedaunan pohon dan hublah. Terus sampai ujung bibir kami sobek. Sesungguhnya salah seorang di antara kami benar-benar buang air besar seperti kambing atau unta. Sedangkan Banu Asad memarahiku, menjelekanku dalam agama ini. Sesungguhnya aku telah rugi dan benar-benar rugi. Aku kehilangan amalku. Ya, terus. Perkataan Sa'd, sungguh aku pernah melihat diriku berperang bersama satu rombongan dengan para sahabat Muhammad SAW. Dalam kondisi kami tidak makan apa-apa, kecuali dedaunan pohon dan hublat. Hublat adalah salah satu jenis pohon. Ia bercerita, pernah kami berperang bersama Nabi SAW dan kami berangkat dalam serombongan pasukan kecil yang dikirim oleh Nabi SAW. Kami berangkat dalam keadaan lapar dan kami tidak menemukan apa-apa yang bisa dimakan kecuali dedaunan pohon. Sampai ujung-ujung bibir kami sobek. Maksudnya bibir kami mengalami luka-luka karena daun-daun yang kami makan tersebut. Ya, terus. Sesungguhnya salah seorang di antara kami benar-benar buang air besar seperti kambing atau unta. Maksudnya, ketika ia buang hajat, maka ia mengeluarkan kotoran yang bentuknya seperti kotoran kambing atau unta. Nah, sampai keadaannya seperti itu, ya, karena tadi makan sampai makanan yang tidak pas tadi, ya, terus
cuma dari daunan pohon dan hublah. Lalu karena ia makan daun seperti kambing atau unta. Ya, dia makan daun seperti kambing atau unta. Lalu sedangkan Banu Asad memarahiku, menjelekanku dalam agama ini. Dalam riwayat lainnya, menghukumiku berdasarkan pendapatnya sendiri. Maksudnya mereka menimbang, mengajari, dan menjelek-jelekanku dengan mengatakan bahwa aku tidak sholat dengan baik. Karena mereka mengadu kepada Umar. Mereka berkata, sesungguhnya Sa'ad tidak sholat dengan baik. Maka hal ini membuat Sa'ad terpaksa mengatakan kebaikan-kebaikannya pada masa lalu dan menjelaskan keadaannya. Sedangkan dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan. Ya. Dari Jabil bin Samurah, ia berkata, penduduk Kufah mengadukan Sa'ad kepada Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar menggantinya dan mengangkat Ammar untuk menjadi wali mereka. Kemudian mereka juga mengadu lagi, sampai-sampai mereka mengatakan bahwa ia, Ammar, tidak sholat dengan baik. Kemudian Umar mengirim surat kepadanya. Ia berkata, wahai Abu Ishaq, sesungguhnya mereka, rakyatmu, mengklaim bahwa engkau tidak sholat dengan baik. Maksudnya Abu Ishaq menjawab, adapun aku pribadi demi Allah, sesungguhnya aku mengimani mereka seperti cara sholat Rasulullah SAW. Aku tidak melebihinya. Aku sholat Isya, maka aku panjangkan pada 2 rakaat pertama dan pendekkan pada 2 rakaat terakhir. Kemudian Umar berkata, itu adalah tuduhan yang ditunjukkan kepadamu, wahai Abu Ishaq. Ya, terus. Sungguh, aku telah rugi dan benar-benar rugi. Aku kehilangan amalku. Maksudnya, jika aku tidak sholat dengan baik, padahal sholat adalah tiang agama, maka aku rugi dan amalku hilang. Nah, berarti kalau meninggalkan sholat dapat membuat kerugian yang besar di situ. Terus, kita dapat mengambil pelajaran dari sini bahwa isu sesat tersebut memiliki perang berbahaya dalam merusak masyarakat. Isu buruk ini adalah senjata bagi orang yang tidak mempunyai senjata dan hujah bagi orang yang kehabisan hujah. Ya, terus. Biasanya, ahli bid'ah atau kelompok sesat, jika mereka ingin menjatuhkan reputasi, martabat seorang alim, maka mereka menyebarkan isu-isu buruk yang dusta tentang alim tersebut. Isu itu akan membuat orang-orang lari dari alim tersebut, membuat mereka berpaling darinya, dan banyak tokoh ulama yang mendapat ujian dengan hal tersebut. Ya, terus. Hadis 374. 374 sekarang hadisnya. Ya. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami. Ia berkata, Safwan bin Isa bercerita kepada kami. Ia berkata, Amr bin Isa Abu Na'amah Al-A'dawi bercerita kepada kami. Ia berkata, Al-A'dawi, Abu Na'amah Al-A'dawi. Amr bin Isa Abu Na'amah Al-Adawi bercerita kepada kami. Ia berkata, aku mendengar Khalid bin Umair dan Syuwais Abu Rukot. Keduanya berkata, Umar bin Al-Khattab mengutus Utbah bin Ghazwan. Ia berkata, pergilah engkau bersama orang-orang yang bersamamu sampai ke ujung negeri Arab dan perbatasan dengan negeri non-Arab. Mereka pun melaksanakan tugas itu. Ketika mereka sampai di Al-Mirbat, mereka menemukan Al-Kazzan, ya. Batu-batu yang tidak keras. Ini karena mereka bertanya, di mana ini? Mereka menjawab, ini adalah Basroh. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai ke arah jembatan kecil. Mereka berkata, sampai di sinilah kalian diperintahkan. Kemudian mereka berhenti dan mereka menyebutkan hadis ini secara panjang lebar. Utbah bin Ghazwan berkata, sungguh aku telah melihat diriku. Waktu itu aku adalah orang ke-7 yang bersama Rasulullah SAW. Kami saat itu tidak memiliki makanan sama sekali kecuali dedaunan pohon. Sampai-sampai ujung-ujung bibir kami sobek. Kemudian aku mengambil sebuah selimut, aku membaginya antara diriku dan Sa'ad.
setiap orang di antara kami bertujuh sekarang menjadi gubernur di suatu daerah. Dan kalian akan menguji para pemimpin kalian setelah kami. Ya, terus. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Utbah bin Ghazwan bersama serombongan sahabat untuk melakukan perjalanan perang di perbatasan negara Islam. Ia memberikan batasan tempat yang dituju yang harus mereka datangi. Ya, terus. Ia berkata, sampai ke ujung negeri Arab dan perbatasan dengan negeri non-Arab, maksudnya jika kalian sudah sampai di tempat tersebut, maka berjaga-jagalah kalian di sana. Ya, terus. Mereka pun melaksanakan tugas itu. Ketika mereka sampai di Al-Mirbat, maksudnya mereka menuju ke lokasi yang diperintahkan. Ketika mereka sampai di Mirbat kota Basrah, dan waktu itu tempat itu belum dibangun, bebatuan di daerah itu berbeda dan disebut Al-Basrah, batu-batu yang tidak keras. Ya, terus. Karena perawi berkata, mereka menemukan Al-Kazzan, batu-batu yang tidak keras ini, yaitu bebatuan yang lembek dan berwarna putih. Mereka bertanya, di mana ini? Mereka menjawab, ini adalah Basrah. Oleh sebab itu dikatakan sesungguhnya yang membangun kota Basrah adalah Utbah bin Ghazwan. Basrah yang dimaksud di sini bukan Basrah sekarang, karena waktu itu kota tersebut belum dibangun dan belum ada. Akan tetapi maksud Basrah di sini adalah tanah yang dipenuhi batu-batu pasir yang gampang retak, lembek dan mudah hancur. Itu disebut Basrah. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke arah jembatan kecil. Ketika mereka ke arah jembatan kecil yang berada di sungai Dijlah, mereka berkata, sampai di sini kalian diperintahkan. Kemudian mereka berhenti, maksudnya ini adalah lokasi yang berada di tengah-tengah antara negeri Arab dan negeri non-Arab. Kemudian mereka berhenti, dan mereka menyebutkan hadis ini secara panjang lebar. Yang dimaksud dengan mereka adalah Khalid dan Suwais. Sedangkan dalam cetakan yang lainnya, keduanya menyebutkan dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang, dan redaksi kedua lebih tepat. Penulis tidak menyebutkan kisah ini secara lengkap karena cukup untuk menyebutkan pendukung pembahasannya, yaitu Utbah bin Ghazwan berkata, sungguh aku telah melihat diriku. Waktu itu aku adalah orang ketujuh yang bersama Rasulullah. Kami saat itu tidak memiliki makanan sama sekali, kecuali dedaunan pohon. Sampai-sampai ujung-ujung bibir kami sobek. Lihat saking sederhananya, cuma bisa makan makanan seperti itu. Terus ujung-ujung bibir mereka terluka karena terkena dedaunan yang mereka makan tersebut. Ya, terus. Kemudian aku mengambil sebuah selimut, aku membaginya antara diriku dan Syad, yaitu Sa'd bin Malik. Maksudnya bahwa ia menemukan sebuah kain yang tergeletak di atas tanah. Kemudian ia mengambilnya dan membaginya dengan Syad karena mereka sangat membutuhkan kain tersebut. Ia membaginya menjadi dua bagian yang sama, setengah bagian untuk dirinya dan setengah bagian untuk Syad. Setiap orang di antara kami bertujuh. Seperti Utbah bin Ghazwan, Sa'ad bin Malik sekarang menjadi gubernur di suatu daerah. Ia menyebutkan kondisi sekarang yang mereka alami, padahal sebelumnya mereka mengalami keadaan sulit, susahnya hidup dan usaha mereka untuk hidup. Ia berkata, dan kalian akan menguji para pemimpin kalian setelah kami. Ya, terus. Sanad hadis ini doif karena Khalid bin Umair Suwais adalah majhul. Berarti tidak diketahui. Terus. Akan tetapi perkataannya, kami saat itu tidak memiliki makanan sama sekali kecuali dedaunan pohon sampai ujung bibir kami sobek, diriwayatkan oleh. Jadi syahidnya di situ, artinya inti bahasannya di situ. Tidak menemukan makanan yang layak. Mereka cuma dapat dedaunan saja seperti kambing atau unta itu makan. Terus. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahihnya.
dengan redaksi yang lebih lengkap dari hadis ini tanpa bagian yang pertama sampai pada perkataannya. Kemudian mereka berhenti. Ya, terus. Dari Humaid bin Hilal, dari Khalid bin Umair al-Adawi, ia berkata, Utbah bin Ghazwan berkhutbah di hadapan mereka, di hadapan kami. Ia memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian ia berkata, adapun setelah itu, sesungguhnya dunia ini telah mengumumkan akan terputus. Berpalingnya langkah-langkah ringan yang cepat dan tidak tersisa dari dunia, kecuali sebesar sisa minuman, seperti sisa minuman yang masih ada di dalam bejana yang sudah diminum oleh pemiliknya. Dan sesungguhnya kalian pasti akan pindah darinya menuju suatu negeri yang tidak akan pindah lagi. Oleh sebab itu, pindahlah dengan sebaik-baik amalan yang kalian miliki sekarang. Sesungguhnya telah disebutkan kepada kami oleh Rasulullah bahwa sebuah batu yang dilempar dari tepi neraka jahanam, batu itu melayang di dalam neraka selama 70 tahun dan belum sampai ke dasarnya. Demi Allah, pasti neraka akan dipenuhi. Apakah kalian terkejut? Sungguh telah disebutkan kepada kami bahwa tiang pintu ke tiang pintu yang lainnya dari pintu surga sejarak 40 tahun. Sejarak 40 tahun dari tiang ke tiang, itu sifat surga ya. Terus. Dan pasti suatu hari nanti pintu itu akan sangat penuh dan berdesak-desakan. Sungguh aku melihat diriku sendiri adalah salah satu di antara 7 orang yang bersama Rasulullah SAW. Waktu itu kami tidak memiliki makanan sama sekali kecuali dedaunan pohon. Sehingga lihat ya, kuncinya di sini ya, ingin ceritakan kesederhanaan sampai makanan itu cuma ada dedaunan pohon saja. Terus. Sehingga ujung-ujung bibir kami terluka. Nah, ujung-ujung bibir terluka seperti yang disebutkan tadi. Ya. Kemudian aku mengambil secari kain dan aku mengambilnya untuk Sa'ad bin Malik. Aku menggunakannya untuk sarung dan Sa'ad pun juga menggunakannya untuk sarung. Dan saat ini kami semua adalah gubernur di suatu daerah. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Allah jika dalam hatiku terlihat diriku besar. Padahal di sisi Allah aku adalah kecil. Sesungguhnya tidak akan ada sistem kenabian sama sekali, kecuali akan dihapus. Sehingga yang terakhir terjadi adalah sistem kerajaan. Kalian akan menguji pemimpin-pemimpin kalian setelah kami. Ya, terus. Ya, satu hadis lagi. Ya. Hadis 375. Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami. Ia berkata, Rauh bin Aslam Abu Hatim al-Basri bercerita kepada kami. Ia berkata, Hamad bin Salamah bercerita kepada kami. Ia berkata, Sabit bercerita kepada kami. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku sudah ditakut-takuti di jalan Allah yang ancaman tersebut tidak pernah ditujukan kepada siapapun selain aku. Sungguh aku sudah disakiti di jalan Allah yang siksaan itu tidak ditujukan kepada siapapun selain aku. Sungguh aku dan Bilal sudah melewati 30 hari, siang dan malam, dan kami tidak memiliki makanan apapun yang bisa dimakan oleh makhluk hidup, kecuali sesuatu yang sedikit yang disembunyikan oleh ketiak Bilal. Nah, lihat ya, makanan pun agak sulit ketika itu didapati. Sederhananya kehidupan yang ada di masa itu. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW bersama Bilal. Ya, ketika itu tidak mendapati makanan tadi yang layak ya selama 30 hari tadi, 30 malam. Terus dibaca. Sabda beliau SAW, sungguh aku sudah ditakut-takuti di jalan Allah yang ancaman tersebut tidak pernah ditujukan kepada siapapun selain aku. Maksudnya di jalan Allah, di medan dakwah agama Allah, dan menolong kebenaran dan petunjuk. Ya. Sungguh aku sudah disakiti di jalan Allah yang siksaan itu tidak ditujukan kepada siapapun selain aku. Berarti ujian pada Nabi SAW dengan seperti ini itu berat sekali. Terus. Aku telah disakiti di jalan Allah dan di medan dakwah dalam menolong agama Allah dengan siksaan yang tidak pernah ditujukan kepada siapapun selain aku. Ya.
Sungguh aku dan Bilal sudah melewati 30 hari, 30 hari ya, terus. siang dan malam, dan kami tidak memiliki makanan apapun yang bisa dimakan oleh makhluk hidup. Ini beliau sebutkan untuk menguatkan isi kisah beliau. Maksudnya aku tidak menemukan makanan yang bisa dimakan oleh makhluk hidup, yaitu manusia dan hewan, kecuali sesuatu yang sedikit yang disembunyikan oleh ketiak Bilal. Ya, terus. Ini semua adalah pengekangan yang dilakukan oleh kaumnya terhadap beliau agar beliau berhenti dari dakwah. Akan tetapi beliau sabar dan berjuang sehingga Allah memenangkan agama ini melalui beliau. Ya, terus. Hadis 376. Abdullah bin Abdurrahman bercerita kepada kami. Ia berkata, Affan bin Muslim bercerita kepada kami. Ia berkata, Aban bin Yazid al-Attar bercerita kepada kami. Ia berkata, Qatadah bercerita kepada kami dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW belum pernah makan siang dan makan malam dengan roti dan daging secara berurutan kecuali ketika bersama orang lain. Ya, terus. Abdullah berkata, sebagian di antara mereka menerangkan maknanya adalah banyak tangan yang ikut mengambil. Maksudnya beliau SAW tidak pernah makan siang dan makan malam dengan roti dan daging berurutan, berkumpul dalam satu hari, kecuali ketika bersama orang lain. Abdullah, guru dari penulis, menerangkan arti bersama orang lain Dawfafin, ya. Adalah sebagian di antara mereka menerangkan maknanya adalah banyak tangan. Misalnya karena adanya tamu-tamu. Ya, bahwasanya Nabi SAW itu tidaklah pernah berkumpul padanya itu makanan pagi dan malam yang di situ ada khubz roti dan daging. Nah, kecuali di situ ada banyak tamu yang hadir. Ya. Berarti makan beliau itu sederhana sekali, ini dikatakan oleh Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW. Terus. Hadis ini sudah disebutkan sebelumnya ketika penulis membawakannya dalam bab tentang kehidupan Rasulullah SAW. Nah, sekarang hadis terakhir. Hadis 377. Abad bin Humaid bercerita kepada kami. Ia berkata, Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik bercerita kepada kami. Ia berkata, Ibnu Abi Zib bercerita kepada kami. Dari Muslim bin Jundub, dari Naufal bin Iyas al-Hudzali, ia berkata, Abdurrahman bin Auf pernah duduk-duduk bersama kami, dan ia adalah sebaik-baik teman. Sesungguhnya ia sebaik-baik teman duduk. Iya, terus. Pada suatu hari, kembali bersama kami. Ketika kami masuk ke dalam rumahnya, ia pun masuk dan langsung mandi. Kemudian ia keluar. Kami pun dihidangi sepiring besar makanan yang berisi roti dan daging. Ketika hidangan itu dihidangkan di hadapan kami, maka Abdurrahman pun menangis. Aku bertanya, wahai Abu Muhammad, apa yang membuatmu menangis? Ia menjawab, Rasulullah SAW wafat dalam keadaan beliau dan keluarganya belum pernah kenyang makan roti gandum kasar, dan tidaklah diperlihatkan kepada kami bahwa kami diberi umur panjang untuk apa yang lebih baik bagi kami. Nah, itu sederhananya hidup Nabi SAW dengan makanan yang tidak membuat dia itu kenyang yang dia miliki. Terus. Perkataan Naufal, Abdurrahman bin Auf pernah duduk-duduk bersama kami, dan ia adalah sebaik-baik teman duduk. Ia memuji Abdurrahman bin Auf, yang merupakan salah satu dari 10 sahabat yang mendapat kabar gembira dari Nabi SAW. 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira dari Nabi SAW. Ya, terus. Bahwa mereka akan masuk surga. Kami pun dihidangi sepiring besar makanan yang berisi roti dan daging. Ketika hidangan itu dihidangkan di hadapannya, maka Abdurrahman pun menangis. Piring itu dihidangkan dengan diisi makanan yang menggiurkan dan enak, yaitu daging dan roti. Abdurrahman pun menangis. Aku bertanya, wahai Abdurrahman, apa yang membuatmu menangis? Maksudnya, apa yang menyebabkanmu menangis? Ia menjawab, Rasulullah SAW wafat dalam keadaan beliau dan keluarganya belum pernah kenyang makan roti gandum kasar,
Dan tidaklah diperlihatkan roti gandumnya pun roti gandum kasar ya. Terus dan tidaklah diperlihatkan kepada kami bahwa kami diberi umur panjang untuk apa yang lebih baik bagi kami. Makna halaqah, wafat, adalah meninggal. Dan boleh mengungkapkan dengan pola seperti di atas. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an tentang Nabi Yusuf alaihissalam. walaqad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinati fama ziltum fi syakkin mimma ja'akum bih hatta idza halaka qultum la yab'asallahu min ba'dihi rasulah. Dan sesungguhnya telah datang Yusuf kepada kalian dengan membawa keterangan-keterangan. Tetapi kalian senantiasa dalam keraguan tentang apa yang dibawanya kepada kalian. Hingga ketika dia meninggal, kalian berkata, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun sesudahnya. Quran Surat Ghafir ayat 34. Tangis Abdurrahman bin Auf rahimahullah adalah karena takut terhadap efek buruk dari kelapangan dunia. Dan karena memang Abdurrahman bin Auf itu dikenal memiliki kekayaan dunia yang banyak. Meskipun dia pindah lagi ke Madinah, dia diberikan anugerah juga jadi pedagang yang sukses. Ya, terus. Dan hal itu bisa berarti kebaikan, balasan pahalanya sudah disegerakan dalam kehidupan dunia ini. Ya, baik. Selesai hadis tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba dibaca 2 pertanyaan. Kalau ada yang mau telepon juga monggo 1, kami persiapkan sebelum sholat asar. Pertanyaan pertama, Ustadz, tentang beras untuk zakat fitrah. Ya. Apakah berasnya harus sama dengan yang kita konsumsi sehari-hari? Berasnya tidak mesti sama, yang penting tidak terlalu rendah. Karena bisa jadi orang punya kebiasaan beras itu, dia punya kebiasaan makan beras merah. Tidak mesti dia keluarkan dengan beras merah, dia bisa cari beras yang lain, yang penting beras yang layak. Jadi istilahnya itu ya tidak terlalu mahal ya. Ini saya punya bahasan di rumesa.com, zakat fitrah haruskah dengan beras yang dimakan? Jawabannya tidak. Di sini ada keterangan dari Syekh Sa'di, dia jawab wajib mengeluarkan zakat dari harta pertengahan. Tidak sah jika mengeluarkan dari harta yang paling jelek. Kalau mengeluarkan dengan yang lebih bagus itu terserah dari pemilik harta. Berarti pilih yang pertengahan, tidak terlalu rendah. Yang jelas kita bisa sesuaikan dengan beras yang dimakan oleh yang sifatnya pertengahan gitu. Tidak terlalu mahal, tidak masalah, walaupun kita mungkin kebiasaannya makan beras yang mahal. Terus. Selanjutnya, Ustadz, kalau tahiyat awal yang benar bacanya sampai mana ya? Dan untuk tahiyat akhir, sholawat Ibrahim itu menggunakan Sayyidina atau tidak? Sayyidina tidak dipakai, sholawat untuk tahiyat awal itu sampai tetap dibaca sampai Allahumma sholli ala Muhammad atau bisa sholawat Ibrahimiyah lengkap. Satu lagi mungkin. Ustadz, apakah boleh zakat diberikan kepada satu orang saja Ustadz? Enggak dibagi-bagi karena untuk membayar hutang dan kontrakan rumah. Itu lebih bagus malahan karena kita akan menuntaskan satu kemiskinan yang ada pada satu orang. Itu lebih bagus. Baik, itu saja karena sudah asar kita cukupkan. Insyaallah kita ketemu lagi pada esok hari. Kelanjutannya adalah tentang umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak pemirsa dan juga pendengar dari Rumesa TV dan juga Radio DS, itu tadi telah kami hadirkan untuk Anda live kajian bersama Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal yang mana tadi telah membahas tentang tema kehidupan sederhana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Dan sedikit informasi untuk para pemirsa dan juga pendengar dari Rumesa TV dan juga Radio DS, nanti setidaknya pada pukul 20 sampai 20.45 akan diadakan kajian bersama Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal yang tentu saja akan membahas tentang bahas tuntas secara rutin hadis Arba'in An-Nawawiyah dengan hadis ke-12, apakah main game itu hal sia-sia. Dan untuk para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bertanya juga nanti akan disediakan waktu untuk bertanya kepada Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal tentunya di nomor interaktif yang nanti akan disediakan tentunya ya.
Dan para pemirsa dan pendengar dari Rumaiso TV dan juga Radio DDS, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal dapat membuat kita bersama dapat menjadi lebih baik lagi. Sekian dari kami, dan kami tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.